Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang budiman dimanapun berada. Teman-teman, hari ini kita berada di Desa Tanjung Pau, Kabupaten Muaro Jambi pastinya ya. Di kilometer 32, Kecamatan Mestong. Hari ini bincang kita bersama Bang Haji Ipan Wirata yang hari ini selaku anggota DPRD Provinsi Jambi Komisi 3 Sidak memperhatikan jalan-jalan rusak mau menghadapi lebaran nih, Bang. iya. Jadi biar lancar jalan-jalannya itu ya. diperiksa kembali. Jalan provinsi. Ini jalan provinsi ya? Ya. Wah, itu rencana kita. Saya bersama Ucup Buayo melaporkan di Mestong. Baik teman-teman, kita ikuti perjalanannya. Di dalam ya. Saya bersama Tuti Jambi Berita menemani bincang kita hari ini untuk sidak jalan, pastinya menyelamatkan masyarakat yang berlalu lintas dalam berkendaraan. Begitu Mbak Tuti ya? Wah, luar biasa semangatnya. Kita bawa teman-teman pers hari ini. Kita lanjut Mbak Tuti ya? Siap. Oke. Baik pemirsa, itulah kondisi hari ini yang kita lihat barusan. Ternyata walaupun tidak terjadi arus mudik, tapi transportasi tetap berlalu lalang ya. Namun pastinya kondisi jalan juga harus diperbaiki dong. Nah, pemerintah di sini dan melihat kondisi sebenarnya. Nanti kita coba-coba nih menyapa Bang Ipan sebentar. Sebentar Bang, izin Bang, ini Bang, ngapain di sini Bang hari ini Bang? Kok anggota dewan siang-siang hari ini kesini nih Bang? Yalah, memang tugasnya kami anggota dewan itu sudah disumpah ya. Disumpah Bang ya. Ada pengaduan masyarakat, ada kemaduan kepala desa, jalan tidak lancar. Ini menjadi dapil saya. Saya dipilih di sini Bang, ya. oleh mereka. Kalau ada laporan saya tidak datang, bagaimana lah ya. Iya memang Bang. bagaimana supaya saya bawa dari pihak PU, dari Akal mau Bina Marga, supaya dalam menghadapi lebaran ini jalan ini harus Diperbaiki setidaknya Bang ya, dan lancar Bang ya. lancar. Tapi Pak apa rusak parah juga kita lihat tadi Bang, sedikit Bang ya. Ini sangat parah. Sangat parah ya. Udah posisi kritis. Tapi kita juga menyadari bahwa kondisi anggaran di PU sekarang juga sangat berkurang. Biasanya Bina Marga itu satu tahun itu 700 miliar. Sekarang di Bina Marga hanya ada 60 miliar. Waduh. Karena dampak pandemi COVID-19. Makanya kita tunda flyover yang ada di kota Iya di Bang, Simpang ya. Mayang ini, duitnya sebenarnya kita arahkan ke sini. Kemarin hampir 25 M penanganan dari Tempino sampai Bulian. Tempino sampai Bulian. Berhubung ada ya musibah pandemi COVID-19, akhirnya di-cut semua. Di-cut semua, baik Inilah Bang yang Iman. terjadi, masyarakat sebenarnya tidak mau tahu, yang penting jalannya harus bagus. Oke.
Baik Bang Ipan, nanti kita minta tanggapan resminya Bang Ipan ya. Hari ini kita cuman menyapa Bang Ipan yang begitu aktif mengontrol masyarakatnya yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Inilah sosok Bang Ipan. Pastinya pokoknya harus semangat untuk masyarakat berbaik. Luar biasa. Iwe Kambe. Kepala desa kita yang perbaikan petikan yang liar tadi akan dimonitor oleh para desa. Itu Pak ya. Ya, jadi memang ini tidak bisa sendiri-sendiri. Ini adalah titik paling rawan. Jadi mungkin Alkal segera untuk menangani ya. Fungsionalkan jalan. Kita memfungsionalkan jalan ya. Karena ini paling saya tengok titik yang paling parah ini. Ya. Oke. Dan tapi kalau dari pihak Bina Marga tadi melaporkan setelah ya penganggarannya sistem penganggarannya oke, nah, mungkin ini secara rutin ditangani lagi ya. Halo Bang. Ada duitnya? Iya. Oh, ya. Biar. Baik Bang, kunjungan kita hari ini Bang terkait apa Bang? Yang pertama saya mendapat laporan ya dari masyarakat maupun dari anggota DPR dari Kabupaten Muaro Jambi, itu Pak Taufik, begitupun juga Pak Sartono dan kemudian Bapak Kades. Ini ada 2 ruas yang kita temukan ya dalam kondisi jalan yang saya lihat secara persentase dikatakan hampir 40% ini jalan dalam keadaan tidak mantap, dalam keadaan kritis. Makanya dapat laporan itu saya membawa ya teman-teman OPD yang mitra kerja Komisi 3, saya selaku anggota DPR Provinsi Jambi, yang mitra dengan Dinas PU. Ada 2 bidang dari Alkal, ini Pak Iwan, yang kemudian mewakili Kabid Bina Marga Pak Sueri ya. Artinya kami mau lihat betul apa dalam kondisi di lapangan ini apa solusi yang percepatan, apalagi kita menghadapi Lebaran ya. Makanya tadi kita udah berapa titik kita lihat memang kondisi jalan sangat memprihatinkan. Nah, untuk itulah saya minta ya Datuk Kepala Desa juga Pak Anggota DPR Kabupaten, ini menjadi PR kita bersama, menjadi beban kita bersama supaya ini bisa ditangani. Dan kita juga harus memaklumi Dinas PU Provinsi Jambi itu panjang jalannya 1036 km. Biasanya anggaran di Bina Marga itu sekitar 700 miliar. Itu tingkat peningkatan jalan mantap itu 2% setahun ya. 2% itu 700 miliar. Sekarang dengan adanya pandemi Covid-19, anggaran di Bina Marga hanya bernilai sekitar 60 miliar ya. 60 miliar. Belum dipotong lagi. Artinya tidak sampai 10%. Nah, bayangkan 700 itu 2%. Kalau mundur angkanya 60 miliar, jangankan naik, ini tingkat kerusakan makin tinggi. Nah, makanya untuk supaya berfungsi, inilah kita punya Alkal, ya punya 1 plate alat, mungkin difokuskan untuk sepanjang 2 ruas ya. Tempino Bulian ya, Bulian. Yang kedua dari Penorokan Sungai Bar. Nah, ini panjang jalan kalau di Tempino ke Bulian itu sekitar 32 kilo. Artinya sekian titik tadi daerah kritis yang harus segera ditangani. Yang kemudian ruas yang kedua itu daerah Penorokan sampai Sungai Bahar. Nah, kita lihat jadi sebenarnya
kalau dana DAK ada 25 miliar kemarin, ya tidak dipotong COVID, ini clear. Nah, makanya yang kemudian kita dulu play over yang 200 sekian miliar itu dibagi-bagi, termasuk Panorokan, termasuk Tempino Bulian. Artinya memang kita diberi ujian sangat berat. Makanya saya kemarin selaku Sekretaris Pansus, kami buatkan rekomendasi untuk memultierskan ke depan, ya gubernur baru ke depan. Karena 1036 ini bukan 11 kabupaten, ini butuh seperti ini. Yang dikatakan jalan mantap itu 90% itu cuma ada 3. Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kerinci. Itu pun karena mereka banyak jalan nasional. Makanya sangat memprihatinkan dana infrastruktur khusus di Bina Marga. Jadi dengan kita sama-sama hari ini supaya jangan ada miskomunikasi, ya jangka pendeknya kami harus berbuat apa dan dilakukan percepatan. Mudah-mudahan ini Kabid Alkal bisa untuk menjawab, ya, menjawab, dan juga dari Bina Marga supaya Pak anggota DPR dari Partai Gerindra, dari Golkar, jangan Pak Kades, jangan mereka ya dihujat masyarakat lah, melalui kami lah memfasilitasi hari ini. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari keterangan saya selaku anggota DPR Provinsi Jambi. Baik, makasih Bang. Baik, Bang Iwan, kunjungan hari ini yang dilaksanakan oleh Komisi 3 DPR Provinsi bersama Alkal ini Bang. Yang kita tanyakan hari ini Bang, apa tanggapan Bang hasil dari sidak ini dan apa yang Abang lakukan nanti ke depan Bang? Yang jelas kami selaku UPTD WDP dan teman-teman dari Bina Marga sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan non rutin yang mungkin alhamdulillah hari ini sudah berkunjung dan mendampingi Bapak Ivan Wirata, dan memang ini sudah menjadi schedule kami Pak. Sudah schedule kami untuk melaksanakan kegiatan rutin, dan artinya untuk ruas simpang Menerokan dan Bahar yang lebih kurang 8 kilo itu sudah menjadi schedule kami untuk penanganan dalam rangka menyambut Idul Fitri. Dan kalau untuk yang di simpang Tempino Bulian, mungkin itu yang lebih kami prioritaskan karena mengingat itu jalan utama dan memang harus kami terlebih dahulukan. Mungkin demikian. Untuk target sendiri Bang, kira-kira kapan? Kalau untuk target kami sebenarnya sih kalau menurut saya schedule itu habis lebaran untuk daerah Penerokan. Dan untuk yang Tempino mungkin kami rutin karena memang itu sifatnya berkala. Kalau untuk kendala sendiri baru bisa habis lebaran mulai, itu kenapa Bang ya? Jadi gini, kami punya 1035 km dan punya 27 ruas jalan provinsi. Dan untuk masing-masing kewenangan dari kawan-kawan Bina Marga dan Alkal sendiri itu ada bagian. Jadi kalau untuk efektif itu Bina Marga dan untuk fungsional adalah Alkal. Dan pembagian sendiri itu ada 13 ruas yang menjadi beban dan tanggung jawab Alkal dalam melaksanakan kegiatan fungsional jalan. Artinya dengan kemampuan 4 titik alat kami harus menjangkau 13 ruas dan 27 provinsi. Artinya dengan pembagian ruas itu kami bagi-bagi yang mana yang lebih prioritas. Mungkin demikian. Hari ini Bang. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Pak Dewan, Pak Kades dan anggota DPR Muaro Jambi. Kami bersama-sama dengan anggota DPR atas laporan masyarakat dan kepala desa meninjau langsung tingkat kerusakan jalan Tempino Bulian, Penerokan Sungai Bahar. Ada beberapa titik yang sangat perlu diperbaikan cepat untuk menyambut Lebaran ini. Sesuai dengan apa penjelasan dari Pak Alkal, saya mewakili Kabid Bina Marga Provinsi Jambi. Kebetulan Tempino Sungai Bahar kita ada ada dana 6 miliar untuk dikontrakkan tapi belum dilelang. Direncanakan di daerah Bulian ada 2 spot yang mungkin insya Allah habis lebaran mungkin dilelang gitu Pak. Nah, kami berharap juga kebetulan ada Bapak Dewan di sini. Kami mungkin rencanakan di 2022 perlu dana yang cukup untuk memperbaiki jalannya. Kalau lihat sekarang kerusakannya sangat signifikan sehingga masyarakat mendapat keluhan dan menghambat lalu lintas yang ada di sekitar sini. Kami juga cukup berterima kasih partisipasi masyarakat setempat memberi laporan ke Pak Dewan kunjungan. Mungkin dari hasil ini kita dapat merencanakan ke depannya apa yang akan kita kerjakan. Kebetulan bahwa 2 tahun terakhir ini dana yang ada di PU khususnya Bina Marga
dipotong untuk dana Covid, mungkin kita menggunakan segala prioritas jalan yang perlu kita perbaiki. Mungkin itu yang dapat disampaikan mewakili Kapit Bina Marga pun Kadis PU Provinsi Jambi. Terima kasih.